bagian dari koalisi Prabowo Subianto. Apa yang dimaksud oleh calon presiden Prabowo? Saya nggak tahu data real count itu, jadi saya nggak bisa membenarkan atau menyalahkan. Apa yang terjadi di internal koalisi, Bung Rahlan? Bukan itu poin saya. Poin yang saya mau katakan tadi menanggapi saudara Syafiq, ya memang kalau klaim kebenaran itu bisa kita percayakan kepada quick count, kita anggap benar lah itu semua. Itu tidak mewakili masalah yang sebenarnya sebetulnya gitu. Tadi saya mengatakan bahwa ada problem di dalam demokrasi kita, dalam pemilu kita kemarin itu mengenai kuatnya upaya mobilisasi yang dilakukan oleh petahana. Gitu, ya kan? Jadi ciri petahana itu adalah mobilisasi. Di situ ada soal keterlibatan polisi dalam persoalan publik ya. Belum tentu benar, tetapi dalam ilmu sosial kita masih lihat bahwa persepsi itu sosial itu ada gitu. Sebentar, belum selesai Bung Celi. Enggak. Kita bicara dulu mengenai bagaimana komentar Anda mengenai pidato Prabowo tadi yang mengklaim kemenangan 62%. Itu yang mau saya jelaskan. Itu yang mau jelaskan. Yang mau saya katakan adalah pada sisi Pak Prabowo, pada sisi yang lain. Jadi kalau tadi ada soal mobilisasi, pada sisi Pak Prabowo itu yang sangat kuat degup ini partisipasi begitu. Bukan cerita bohong di mana publik menyumbang kepada Pak Prabowo begitu ya kan. Lalu mereka yang datang tanpa ada urusan makanan, bayar apa segala macam gitu. Mereka datang sendiri karena memang juga survei membuktikan bahwa keinginan untuk mengganti presiden itu begitu besar begitu. Ya, itu kan juga survei terakhir kita temukan hal itu sebetulnya begitu ya. Jadi ada soal partisipasi yang begitu kuat pada si Pak Prabowo, ada soal mobilisasi yang sangat kuat pada Pak Jokowi. Di tengah-tengahnya itu ada persoalan-persoalan yang kemudian kita anggap sebagai kecurangan. Misalnya polisi yang mengkampanyekan agar harus memilih Jokowi, ada fakta-faktanya itu kan gitu ya. Mobilisasi itu juga bisa dibuktikan dengan cara misalnya ada jam dinding bergambar Jokowi, ada rokok bergambar Jokowi, ada segala macam. Semuanya memperlihatkan ada satu mobilisasi yang melibatkan uang begitu besar. Nah, itulah apalagi kemudian soal Malaysia kemarin itu ya kan, di mana sudah dicoblos untuk Pak Jokowi segala macam. Persepsi itulah yang membuat kemudian masalah pengetahuan tadi seperti dibilang oleh Celi soal quick count segala macam itu harus bertabrakan dengan realitas psikologis tadi disebut oleh Rocky gitu, karena ada fakta-fakta mengenai tadi itu. Benturan antara partisipasi dengan mobilisasi. Begitu. Sebelum ke Bung Celi, Bung Rocky. Gini ya, saya bikin ringkasannya ya. Pidato Pak Prabowo, pesannya dia tidak percaya pada quick count, right? Karena itu dia klaim. Pak Jokowi percaya nggak pada quick count? Dia juga nggak percaya, karena itu dia belum klaim. Kan itu sama aja kan? Tapi ada perbedaan, Rock. Bukan. Dari segi bahasa tubuhnya, Pak Jokowi juga tidak percaya pada quick count. Kalau dia percaya, dia akan klaim juga. Celit mengatakan bahwa itu penjelasannya adalah wisdom dari Pak Jokowi untuk tidak. Pak Jokowi bukan soal wisdomnya, faktanya dia. Pak Jokowi tidak mengklaim kemenangan karena ada sebuah kebiasaan dalam demokrasi yang bagus sebenarnya kalau kita lihat. Dan kalau sudah kayak seperti momen seperti ini, biasanya yang kalah dulu mengatakan we accept speech, selamat kepada yang menang, baru yang menang mengatakan terima kasih. Ya, saya kasih contoh cerita. Terima kasih dan merangkul. Jadi yang kalah mengakui kekalahan, memberi selamat kepada yang menang mengatakan terima kasih, merangkul kembali. Kalau Churchill kan bilang in war defiance, dalam perang kompetisi defiance, usaha keuletan segala macam. In peace and triumph magnanimity, kebesaran hati. Jadi ini kan tradisi yang baik. Contohnya misalnya kalau boleh sedikit karena ini sudah agak malam. Pada saat Donald Trump dikatakan menang oleh kayak gini, nih belum real count kan menghitung suara 200 juta itu tax weeks. Pada saat itu Hillary tengah malam, ya kalau kita baca ceritanya bukunya, Hillary telepon Obama waktu itu sitting president. Dia tanya, Mr. President, what do you think? When should I announce defeat? Can I do it tomorrow morning? Obama bilang no, you do it now. You give example to the people. Nah, ini kan tradisi yang bagus. Demokrasi, betapapun pahitnya Hillary waktu itu. Gila, popular vote, gue menang. Ini Florida segala macam. Apa yang Anda lihat dari Prabowo? Yang saya lihat dari Prabowo tadi delusi. Ya, sebuah ketidaksiapan untuk kalah.
dalam ini kan momen emas, golden opportunity bagi pemimpin ya untuk memberi contoh bahwa saya pahit tetapi saya terima kekalahan karena bangsa ini harus jalan terus. Jokowi kalau dia menang, dia menjadi presiden semua orang, termasuk pemilih Prabowo. Itu kan demokrasi. Jadi persoalan ketidaksiapan untuk kalah saja? Ketidaksiapan atau ada hal prinsipil lain dan yang saya sayangkan yang saya sayangkan begini, dalam sejarah sebuah bangsa kan tidak semua hari sama. Ada hari-hari yang sangat penting. Hari ini adalah hari itu, di mana kita harus rejoice, bergembira bahwa demokrasi bisa dilakukan dengan damai. Pada hari inilah kita menyusun fondasi demokrasi Indonesia jangka panjang. Kita berikan contoh. Saya wajib memberi contoh, apalagi Prabowo. Bukan dengan sikap yang delusional, menolak ini. Angka-angka ini kan bukan delusional ya? Delusional. Kita akan bahas apakah ini perkara tidak mau menerima kekalahan atau ada hal-hal prinsipil lain yang tadi seperti dikatakan. Yang membuat kemudian tidak mudah untuk melakukan apa yang dikatakan Lecel itu. Orang NU lagi-lagi harus sabar, kita harus break. Kami akan segera kembali saja. Kita masih bicara mengenai legitimasi hasil pemilu, legitimate atau tidak. Bung Safik melihat apa yang dilakukan Prabowo Subianto dengan hasil quick count, pidato Presiden petahana Jokowi tadi, gimana Anda lihat? Ya, saya cenderung setuju dengan apa yang dikatakan Bung Rizal bahwa ini delusional. Kalau Prabowo memang klaim punya data itu, ya itu bisa silakan dipertanggungjawabkan dan ada mekanismenya saya kira. Tetapi kan kita tahu bahwa sampai sekarang kan kita harus nunggu. Soalnya itu Syafiq bukan cuma soal Prabowo. Saya kira kalau Pak Prabowo sekarang mengatakan bahwa dia menerima kenyataan bahwa dia kalah berdasarkan quick count itu, ada persoalan akuntabilitasnya kepada para pendukungnya yang tidak pernah percaya bahwa dia kalah karena ada fakta-fakta kecurangan, ada fakta-fakta tabrakan antara partisipasi dengan mobilisasi, di mana pada pihak Pak Jokowi ada mobilisasi yang begitu besar, bukan cuma sekedar soal penggunaan aparat negara, ya kan, tetapi juga uang misalnya begitu. Anda nggak bisa jelaskan apapun lagi. Fakta apa yang Anda temukan, Bung Rahlan, terutama di koalisi? Saya ngomong mengenai persepsi nih. Saya ngomong persepsi. Ya. Kalau ini semua nggak bisa didamaikan, gitu. Dan saya nggak percaya bahwa quick count kemudian cara untuk mendamaikan. Menurut saya ini akan menjadi ketegangan. Artinya pemilu ini bukanlah menjadi pamungkas dari satu babak demokrasi kita, tetapi jangan-jangan ini jadi satu awal gitu. The beginning of the end gitu loh, dari sesuatu yang serem sekali, yang lainnya. Karena nggak bisa mendamaikan, menjembatani antara tadi itu, gitu loh, antara persepsi yang didukung oleh kenyataan bahwa ada mobilisasi yang demikian masif di pihak Pak Jokowi, tapi juga ada tingkat partisipasi yang begitu besar, yang begitu sukarela, gitu ya kan, pada pihak Pak Jokowi ini yang tabrakan. Termasuk gitu ada. Saya nggak mau bilang bahwa quick count itu salah apa segala, saya mau mengatakan gitu loh, bahwa ini nggak bisa diselesaikan dengan quick count. Jadi harus ada cara lain, dan cara itu adalah cara-cara politik. Bahwa ini tidak bisa diselesaikan quick count, tetapi juga misal mengatakan bahwa hasrat partisipasi yang begitu besar itu hanya terjadi di satu pihak, saya kira juga keliru. Karena kita sekarang kita bandingkan aja lah, di GBK itu ada konser begitu besar, apa segala macam, ya gitu kan. Jadi dan yang bisa memutuskan memang hasil pemilu. Artinya kita sekarang bisa lihat sementara dari quick count, tapi kita harus nunggu keputusan KPU. Nah, itu yang paling menjawab bahwa ini apakah ini akan menjadi akhir? Bagaimana ketika misal persepsi yang begitu kuat dari kubu 02 bahwa mereka akan menang. Sebelum-sebelumnya juga selalu dikatakan bahwa hampir pasti kita menang, bla bla. Karena ada aspek partisipasi yang begitu tinggi. Ketika kemudian dinyatakan tidak menang, mengelolanya gimana? Nah, jadi ini saya kira Bung Rahlan yang ada dalam koalisi Partai Demokrat juga punya tanggung jawab itu. Saya kira itu kan juga harus dibicarakan dalam level koalisi, saya kira. Dan terkait persoalan-persoalan yang dianggap sebagai cacat pemilu, kita semua yang bikin mobilisasinya kalian, soalnya dilempar kepada kami untuk diselesaikan, kan repot kalau begitu. Tapi kan jangan beginilah. Pada momen seperti ini jangan dulu saling menuduh soal kecurangan. Saya mengatakan mengenai fakta-fakta. Gini, apa yang terjadi itu belum tentu benar. Persepsi. Tetapi kan lu nggak bisa, Anda kan nggak bisa negasi persepsi itu ada dan membentuk satu realitas politik. Begitu apa saja Bung Rahlan ini supaya kita juga bisa tahu. Kita kan pemilu ini mulai demokrasi, ya kita sudah 5 pemilu lah kalau kita anggap tahun 99 sebagai awal dari langkah kita untuk meninggalkan
warisan lama. Ya, kita kan masih sempatlah nyoblos di zaman Pak Harto yang tanpa makna. Ya, tidak ada passion, tidak ada gairah, karena kita tahu karena ada mobilisasi dari pertengahan begitu besar. Setelah itu kita 5 pemilu, pasti nggak sempurna lah. Waktu itu di Economist nulis judul gede, The Shining Example of Democracy in Developing World. Tidak sempurna, tapi sudah menjadi contoh yang baik bagi begitu banyak negara berkembang yang lain yang belum demokratis. Nah, kita berjalan dari tahap ke tahap. Oke, pasti kalau kita cari-cari apa kelemahan dan kekurangan, pasti akan ketemu. Jangankan kita yang baru 25 pemilu. Di Amerika sendiri kan waktu zaman George W. Bush dengan Al Gore sampai dimple charge-nya masih dipersoalkan. Fine. Tetapi kita tugas kita sekarang menjelaskan kepada banyak orang, apalagi kepada anak-anak muda, bahwa demokrasi itu mahal. Ya, kita butuh proses yang panjang. Dalam momen seperti ini, jangan dulu membesarkan kekurangannya. Kita terima ini sebagai kebersamaan, kita perbaikin bareng-bareng. Jangan membesarkan kekurangannya. Saya mau buka dulu tweetnya Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu, dan ini menjadi address banyak orang. Boleh dibuka nggak? Kita lihat apa sih yang dirasani Rocky tentang pemilu ini beberapa waktu lalu ya. Di mana C? Belakang saya C. Oke, bukan ini. Saya minta tweetnya Rocky Gerung. Kapan itu? Oke, Rocky mungkin sudah lupa sama tweetnya. Ini dia. Kita baca. Legitimasi pemilu makin defisit, gejala kecurangan kentara. Saya kira penting lembaga pemantau independen internasional ikut mengawasi demi transparansi demokrasi. Ini termanifestasi nggak dengan dispute hari ini, Rocky? Apa yang Anda tweetkan beberapa waktu lalu dengan gini ya, oke, saya nangkap itu konteksnya tuh. Seluruh yang diterangkan Celi itu, saudara orang itu baik sebagai persuasi untuk menghidupkan kembali akal sehat. Bila dia nggak pakai jaket kuning. jadi jaket kuning UI atau Golkar? itu soalnya. Sekarang misalnya kalau sistemnya normal, Prabowo pasti akan dengan lega karena di belakangnya ada juga begitu banyak orang yang mengerti tentang etika berpolitik, dia akan dorong itu supaya lakukan. Tapi sebaliknya, di belakang Pak Jokowi harusnya ada juga orang yang bilang sebagai pemerintah bukan sebagai presiden, saya juga mengetahui walaupun samar-samar bahwa terjadi kecurangan di dalam pemilu. Dia nggak sebut dia yang curang gitu kan, walaupun orang tahu dia yang curang sebetulnya. Tapi orang menganggap dia curang. Menganggap curang. Tapi sebagai orang kepala negara. ini maksudnya orang. Fakta-faktanya menuju ke sana nggak, Bung Rocky dan Bung Rahlan? Kalau dalam Twitter banyak juga laporan, misal 01 dirugikan karena ada dua pihak yang merasa. Tapi pasti Anda nggak akan temukan bahwa ada polisi mendukung 02. Kan 01 pasti. Karena bagaimanapun itu surplus kekuasaan itu bukan sekedar persepsi, fakta bahwa seseorang berkuasa, dia akan manfaatkan itu. Itu sama hukum besinya dengan mengatakan bahwa quick count itu adalah fasilitas untuk memperlihatkan fakta sebelum real count-nya dilakukan tuh. Jadi persepsi itu diserap dalam benak kita tuh. Artinya, saya misalnya begini, secara psikologis Pak Prabowo ingin agar supaya ada pengakuan sedikit lah dari negara bahwa ada kecurangan. So, nggak mungkin nggak ada kecurangan. Nah, nanti juga sebaliknya ada pengakuan sedikit bahwa kita menuju pada. Tapi institusi untuk melakukan itu adalah KPU dan Bawaslu. Kalau di media ada KPI, nggak boleh presiden tiba-tiba mengatakan apa yang Rocky ingin. Justru tadi waktu Pak Jokowi pidato, dia bilang kita tunggu KPU. Ini tidak mengatakan bahwa kita menang di quick count, no. Bukan presiden yang ngomong, sebagai kepala negara, dia peka terhadap sense of justice. Beginilah. Sense of injustice. 2000 sorry. Boleh saya ambil dari segi lain nggak? 2009 itu, 2000. Saya kasih contoh. 2013, Pak SBY pernah melakukan commander call ketika dia mengetahui bahwa ada ketegangan 2013. Dia panggil semua. 2014 sorry. Dia panggil commander call, dia bilang kepada TNI segala macam gitu. Saudara-saudara, baik, Anda mesti netral gitu. Apakah itu tidak dilakukan oleh Jokowi? Nggak ada, nggak dilakukan. Ketegangan ini apakah juga termanifestasi dari pendukung-pendukung di dua kubu dengan ketidaknetralan aparat negara yang mungkin saja dipercaya oleh 1, 2, mungkin banyak orang, ini bisa mendelegitimasi hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei yang memang kita percaya selama ini punya kredibilitas untuk memberikan perspektif mengenai peta elektoral. Bang Celi, gimana melihat? Ini kan kenapa tugas kita penting ya, orang-orang yang bisa melakukan persuasi,
memberikan perspektif. Kan kalau kita lihat angka-angka ini kan bukan sekedar angka nih. Ini dia representasi dari jumlah manusia yang besar. Karena kita negara besar. Pak Jokowi 55%, anggaplah ya untuk sementara 55, kurang lebih kalau turnout-nya 80% ya kurang lebih Pak Jokowi didukung oleh 88 juta orang. Pak Prabowo 44% itu kurang lebih sekitar 60 juta orang. Perbedaannya 18 juta. Didukung oleh 60 juta orang kan banyak. Banyak sekali. Thailand aja nggak seperti itu. Nggak sebanyak itu orangnya. Malaysia juga nggak sebanyak itu, apalagi Singapura. Sehingga memang kalau kita kalah sudah punya begitu banyak yang dukung, kan memang pedih. Tapi kan pada satu titik kita harus berkata, Indonesia adalah bangsa besar yang nggak boleh pecah. Justru kita harus berbesar hati sekarang. Pak Jokowi 88 juta, Pak Prabowo 60 juta. Banyak loh. Pak Jokowi memang lebih banyak. Perbedaannya 18 juta. Tapi didukung oleh 70 juta orang, Pak Prabowo harusnya bangga. Dan berterima kasih kepada mereka yang memilih. Dan tanggung jawab dia sekarang untuk mengatakan, kalau kita kalah, kita besar hati. Bagaimana? Kalau ada, seperti kata Rahlan, mobilisasi, makanya kan konstitusi sudah menyiapkan berbagai peralatan kelembagaan, bukan pribadi saya atau Rahlan atau Rocky. Kelembagaan, ada namanya Bawaslu, ada namanya KPU, ada namanya KPI untuk mengawasi jalannya pemilu. Kita jangan putuskan sekarang apakah ada kesalahan. Kalau ada dispute, ada MK. Itu jalur kelembagaan yang dewasa. Tetapi pengetahuan mengatakan kepada kita malam ini bahwa ini ada perbedaan posisi siapa yang menang dan kalah. Presiden Jokowi tadi bijaksana, tidak mengklaim kemenangan. Walaupun secara ilmu bisa mengklaim kemenangan. Tetapi beliau mengatakan tunggu keputusannya KPU. Kepada para pendukung, bersabar. Bukan karena tidak percaya hasil quick count juga seperti kata Bung Rocky tadi ya. Tetapi kita semua yang tahu pakai akal sehat seperti Rocky, yang mempelajari ilmunya, melihat perbedaan begitu jauh. Kalau tipis, kita sebagai tanggung jawab akademis kita katakan tipis. Ada margin of error, perangkat ilmunya menyediakan kemungkinan salah. Ya. Tetapi kalau sudah seperti ini berbagai lembaga, kita yang sudah pernah belajar di universitas, belajar ilmunya, wajib mengatakan kepada berbagai pihak bahwa secara approximate, ya hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan, dan kepada pihak yang kemungkinan besar kalah. Ini kan dalam bahasa akademiknya dengan kepercayaan 95%, maka dengan margin error kita tetapkan begini. Nah, kita wajib mengatakan semuanya tenang deh, ini ada hasil. Yang kalah mengatakan selamat kepada yang menang berkata bahwa terima kasih kepada semuanya, saya adalah pimpinan dari seluruh rakyat termasuk yang memilih Anda. Itulah demokrasi. Sesimpel itu logika yang bisa diterima oleh publik, oleh kontestan. Oke, kalau begitu saya masuk pada soal yang lebih metodologis ya. Di dalam survei statistik ilmu sosial terutama, ada yang disebut sebagai Bayesian teorema. Kalau saya lempar keping uang itu, potensinya adalah 50-50 itu. 2 kali saya lempar 50-50. Tapi kalau saya penjudi, 3 kali saya lempar masih keluar kepala burung, maka saya taruh seluruh stake saya itu ke lemparan keempat itu. Itu mentalitas penjudi. Hal yang sama bisa berlaku di sini. Saya terangkan keadaan psikologisnya. Kalau semua lembaga survei mengarah ke situ, 5 lembaga survei ke-6 dipercaya akan menghasilkan hal yang sama. Itu yang saya sebut tadi, realitas psikologis manusia itu. Penjudi tentu tahu bahwa mestinya 50-50, tapi karena terus-menerus keluar kepala burung, maka berlakulah prinsip itu tuh. Jadi ini juga dilakukan tapi bersamaan ini, simultan ini, Bung. Justru nggak ada soal simultan, karena orang nunggu yang ke-6 apa gitu. Kan faktanya sama aja kan. Dilempar simultan lebih berbahaya lagi sebab langsung dia lihat. Sebenarnya kita bicara mengenai dua hal yang berbeda. Kalau soal metodologi tadi itu, ya saya kira pasti, atau kita katakanlah kita percaya bahwa semua dilakukan dengan benar. Tapi kan soalnya itu adalah soal orang yang mempersepsikan. Bukan. Ya itu persepsi betul. Ada orang-orang yang nyoblos gitu loh, ya kan? Nyoblosnya itu betul-betul atau enggak gitu.
Maksudnya betul-betul atau tidak tuh gimana? Hasil dari mobilisasi atau bukan? Jadi soalnya sebentar. Seberapa percaya sebenarnya? Saya kira kampanye itu kan memang selalu punya unsur mobilisasi. Oke. Bukan yang saya mau bilang bukan itu. Ya. Gini loh, kalau Anda mau bilang begitu ya, Syafiq, ya kan, saya kira Anda nggak usah ikut terlalu kritis terhadap Soeharto gitu loh. Karena penggunaan aparatur negara, kekuasaan negara dan uang, ya kan itu yang terjadi. Yang saya mau bilang dari tadi adalah dua hal sebetulnya gitu. Yang pertama adalah ini ada benturan antara partisipasi dengan mobilisasi. Oke. Ya. Di tengah-tengahnya itu ada persepsi dengan kecurangan. Anda bisa bilang sebentar belum tentu benar, tetapi persepsi itu ada. Dan dalam ilmu sosial, Anda bisa terima bahwa itu membentuk keadaan politik. Sebentar, itu pertama, Cel. Yang kedua, persoalan saya adalah bagaimana menyelesaikan ini gitu loh. Ya kan? Konstitusi tidak sudah bisa menyiapkan. Dengan Kalau nggak Pak Rizal. Mekanisme demokrasi bukan. Kalau nggak begitu kan tidak ada cara untuk menyelesaikan perbedaan kita secara kelembagaan. Gini. Tadi bilang ke MK. Bagaimana kita bisa pergi ke MK kalau bedanya 10%? Nggak ada kan? Bukan, kalau ada kecurangan kan Anda bisa ke Bawaslu dulu kan. Kita akan tetapi persepsi terhadap gini. Kan kita sudah 4 pemilu. Saya kebetulan ikut dari dekat 4 pemilunya ini. Anda bisa mengatakan ini pemilu paling lebih baik dari yang sebelumnya? Subjektif. Kalau saya ya. Oke. Tapi begini, waktu pertama kali kita pemilihan presiden langsung 2004, quick count pertama, kan pada saat itu kan Pak SBY kan yang menang. Oke. Pihak yang kalah kan bukan menolak seperti ini, tetapi apa nih? Kemudian yang kedua Pak SBY lagi itu menang besar. Juga dengan quick count rejoice. Dan karena Pak Celi di situ. Dan saya merasa bangga. Bagian kecil lah. Jadi gak ada kecurangan dong pada saat itu kan? Singkat saja Bang. Satu lagi, 2014 Pak Jokowi dan Prabowo dua-duanya bukan incumbent. Tidak ada yang bisa dibilang mobilisasi. Presidennya adalah Pak SBY. Pak Jokowi menang 6%. Ya, kalau sekarang menangnya 10%, katakanlah kalau saya boleh katakan, lihat jangan lupa di situ ada Golkar sekarang. Dulu tidak ada Golkar. Dengan shifting seperti ini, maka kalkulasi elektoralnya masuk akal. Selain quick count-nya ya, secara elektoral kalkulasinya saya subjektif kan, jaket kuning nih. Mobilisasinya bukan mobilisasi kekuasaan, tapi mobilisasi elektoral lewat Golkar itu tadi mau dimasukkan. Salah satunya. Kalau kita lihat angka-angkanya, ini kan angka-angka. Kalau coba secara aritmetika elektoral, kan tinggal ditambah-tambah. Oke, Golkar sekarang sekian persen, sekian. Ini 18 juta orang loh. Oke. Kalau itu kita tambahkan ke yang kemarin 2014 6%, maka secara elektoral poin saya sebenarnya begini aja. Keraguan mobilisasi tadi. Bang Rahlan, kita tunda penjelasan Anda. Bung Syafiq nanti akan saya kasih kesempatan. Apakah variabel Rahlan itu betul-betul menjadi penting sekali untuk melihat hasil pemilu dan apa dampaknya buat demokrasi kita ke depan jika dispute ini akan terus terjadi? Kami akan segera kembali. Baik, supaya tidak mengkhianati judul besar kita, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi Maruf Amin yang diklaim memenangi hasil pemilu sementara lewat Twitter. Cuma saya mau tanya ke masyarakat sipil, kalau memang ini terjadi, ini sudah bukan kalau memang ini terjadi, ini sudah terjadi, dispute sudah terjadi, bahkan kalau kata Rocky, siapa yang bisa mengkoreksi calon presiden ketika sudah bicara? Kan tidak mungkin orang di bawahnya mengkoreksi, dia adalah pucuk pimpinan tertingginya. Apa yang akan terjadi? Masyarakat sipil, demokrasi kita akan seperti apa? Polarisasi masih akan tajam? Satu ya, demokrasi bukan semata-mata ditentukan oleh misal penguasa atau pemerintah, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat sipil. Gitu. Kalau pemerintahannya terlalu kuat, masyarakat sipilnya terlalu lemah, gitu kan. Ya, tapi yang kedua juga masalahnya, soal partai politik. Sebentar, nanti dulu ini jangan terlalu jauh ya. Pemilu ini berlangsung di tengah-tengah pendapat para scholar di Australia yang mengatakan bahwa Indonesia di bawah Jokowi itu berubah dari satu demokrasi yang sehat menjadi illiberal democracy. Markus Besser kan yang ngomong. Well, banyak bukan cuma itu. Liberal demokrasi, demokrasi yang ditandai hanya oleh adanya pemilu, tetapi tanpa kebijakan yang melindungi hak sipil. Gitu. Jadi prosedural itu terjadi, substansi. Tapi kalau kita bicara dengan situasi sekarang, bagaimana prosedur demokrasi, bagaimana substansi demokrasi ke depan? Saya percaya bahwa demokrasi itu kan urusan dialektika antar berbagai kekuatan dalam dunia politik, tapi juga dialektika antara
pemerintah dengan masyarakat juga. Saya setuju misal bahwa ada beberapa analisis yang menjelaskan bagaimana keterlibatan misal konteks aparat negara atau terutama militer dalam konteks pemilu kali ini gitu. Tetapi kita juga harus saya kira lihat lebih jauh karena juga militer saya kira pengaruhnya juga tidak lagi sebesar seperti dulu. Polisi atau militer juga pengaruhnya. Saya lebih melihat bahwa masa depan demokrasi kita kualitasnya nanti tentu sangat dipengaruhi oleh ya pemerintah kita dan kualitas partai-partai. Sampai hari ini jujur, saya bukan orang partai, saya kira Bung Celi dan Bung Rahlan bisa menjelaskan masa depan demokrasi ini akan bagaimana bisa dilihat dari partai-partai yang ada hari ini. Ya, jangan yang kedua juga presidennya dilihat dong. Kebebasan. Sejauh ruang kebebasan masih ada dan memang kekuatan sipilnya makin teredukasi secara politik, saya kira saya percaya bahwa dialektika itu akan bisa berjalan. Kita nggak hidup di zaman seperti Orde Baru, saya kira. Masa? Kemunduran atau kemajuan demokrasi? Saya menganggap kalau hitung dari reformasi, ini masih kemajuan. Ini masih kemajuan, meskipun ada dispute seperti ini di hasil. Ada orang bilang idiot, tiba-tiba hate speech di penjara misalnya. Salah satu negara demokrasi terbesar. Kita bisa menyaksikan sekarang di India juga kecenderungan kanan lebih kuat daripada di Indonesia. Walaupun di Indonesia polarisasi juga terjadi, bahkan penggunaan agama, politik, aliran hidup lagi dengan sangat kuat. Tetapi saya kira kita masih jauh lebih baik dari Kita akan menatap ke depan, Bung Rocky, bagaimana demokrasi, bagaimana politik. Beyond pemilu sebetulnya. Iya. Bagaimana demokrasi, bagaimana politik Indonesia 5 tahun ke depan dengan situasi kita berangkat dari modal yang kita punya sekarang, hari ini, Bung Rocky. Sekarang situasi yang paling mikro, dengan kasus yang paling spesifik. Idiot, 2 tahun kena tuh. Padahal siapa namanya, Ahmad Dhani itu dia tidak rencanakan untuk mengucapkan idiot. Itu seperti refleks orang nangkis. Mau ditonjok buat tangkis itu. Dia nangkisnya pakai kata itu idiot. Kena 2 tahun. Catatan itu membatalkan seluruh pengertian kita tentang demokrasi is ongoing, in the making, dalam progres. Batal demi itu, cuman soal kasus itu. Karena itu satu kasus yang sangat kecil, tapi konyol itu. Nah karena itu poin saya adalah kita nggak bisa mengatakan apakah demokrasi akan maju atau enggak tuh. Karena Pak Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokrasi itu. Karena itu pertanyaannya berapa persen di dalam kepemimpinan Pak Jokowi demokrasi merosot itu. Itu yang mesti kita hitung. Defisitnya berapa? Bukan surplusnya. Jokowi datang udah sistem demokrasi kok. Anda lihat defisit atau surplus, Bung Rocky? Ya defisit, indikasinya saja defisit. Nah, dalam situasi defisit itulah pemilu ini terjadi. Demokrasi memang dekat sekali dengan kepastian hukum, dengan politik, dengan penegakan HAM. Kita akan, Bang Celi ditahan dulu, Bung Rocky, kita akan break dulu. Kita akan putarkan kembali janji Jokowi ketika debat kandidat yang kemarin tentang bagaimana dia ingin menegakkan HAM, politik, demokrasi kita dalam 5 tahun ke depan. Nanti akan jadi bahan kita untuk diskusi. Kami akan segera kembali. Kita bicara 5 tahun ke depan, basisnya adalah janji pada hari ini. Bung Rahlan. Janji yang kapan ini ya? Itu pada debat kandidat yang lalu. 2014, udah selesai belum? Belum kan? Saya kira nanya beneran ya, ternyata ini. Oke. Itulah, mantap. Boleh kasih satu ungkapan nggak soal kampanye dan ini intermezzo. John Kennedy. Hanya lah, kira-kira kayak gini lah pertanyaannya. Ini sambil guyon. Dia bilang, we campaign with poetry, we govern with prose. Kita berkampanye dengan puisi, tapi kita memerintah dengan prosa. Ya, janji kampanye, ungkapan dalam kampanye, itu distinktif sebagai sebuah tools of persuasion. Tentu saja antara pemerintahan dengan janjinya harus ada hubungan tali yang cukup kuat, tetapi kita juga harus cukup terbuka untuk menafsirkan ungkapan-ungkapan kampanye as such. Artinya dia sebuah ungkapan kehendak. Celi, saya cara yang begitu canggih untuk mendefinisikan hal sangat sederhana bahwa Pak Jokowi tidak menepati janji-janjinya. Bukan. Look. Misalnya tentang 7% pertumbuhan ekonomi, satu hal yang gampang lah untuk dalam kita ini kan 5%. Ini penting. Di masa 10 tahun Pak SBY ada satu keuntungan yang panjang, yaitu naiknya harga-harga komoditas. Di awal harus kurangi. Satu contoh.
Sekarang adalah turunnya harga komoditas. Nah, tentu saja ini ada adjustment. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita tidak bisa menginterpretasikan kata-kata kampanye begitu saja. Bukan, kita harus lihat konteksnya. Kita harus persoalannya ketika beliau mengatakan 7% itu, dia udah dikasih tahu belum sama lu persoalan seperti begitu. Tapi sebenarnya nggak perlu ngomong gitu. Oke, kita bicara Oke, kita ngomong demokrasi. Saya terusin ya. Hukum itu jadi satu rangkaian. Bung Rahlan, catatan saya ini adalah bahwa hasil pemilu sekarang ini fair untuk disebut sebagai terpenuhinya mimpi Pak Jokowi untuk memenangi rematch dari Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di situ, itu adalah bagian dari usaha yang sengaja untuk mencegah kemungkinan kekalahannya Pak Jokowi. Beliau berpendapat pasti akan lebih menang oleh Pak Prabowo begitu. Oke. Soalnya adalah 2014 ada konflik yang begitu tajam karena cuma ada dua kontestan gitu ya kan. Pak Jokowi 2014. Dan semua 2014, sorry. Pak Jokowi dan para penasehatnya tidak melihat politik sebagai satu cara untuk mengelola kepentingan publik secara fair begitu. Politik adalah teknik untuk mencari kekuasaan semata-mata. Karena itu dia bikin upaya untuk rematch ini kemudian. Masalahnya adalah konfliknya berlanjut. Oke. 2014 ada konflik begitu dalam karena cuma ada dua kontestan. Sekarang ada dua kontestan dan itu akan diteruskan. Gitu. Dipelihara secara sengaja atau memang? Ya, di situ Anda bisa bilang segala macam tentang politik identitas dan segala macam itu. Sekarang Pak Prabowo sudah kalah. Pertanyaan kita, apakah politik identitas itu selesai? Enggak juga. Oke. Ada Pak Ma'ruf Amin di sana sebagai wapres yang tentu saja ya dia punya kepentingan untuk memelihara konstituennya yang juga bukan konstituen yang baik-baik aja sebetulnya gitu kan. Ini kan orang yang mengatakan penistaan agama terhadap Ahok yang membuat kemudian gereja tidak boleh dibangun dengan banyak begitu, menghalangi bentukan gereja segala macam. Oke. Dia punya konstituen dan dalam melalui konstituen itu dia harus juga mempunyai akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi. Oke. Yang sebagai wapres tentu saja dia bisa dapatkan. Jadi dari sisi itu ya bahan untuk konflik politik identitas justru dipelihara. Politik identitas akan terus mengeras. Bung Rocky. Iya, ya itu. Gue sedikit simpulkan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana the state, pemerintah bisa konten itu. Oke. Saya dengan semua pemahaman saya, penelitian saya tentang Pak Jokowi, menurut saya Pak Jokowi tidak punya pengetahuan untuk melakukan pengelolaan demokratik terhadap persoalan ini. Gitu loh. Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan atau yang dibisikkan oleh jenderal-jenderal galak zaman Orba yang sekarang ada di sebelahnya dia, gitu loh. Ya kan? Intinya itu yang kemudian terjadi, HTI dibubarkan. Ya kan? Padahal dulu dia di rumah kaca, diperiksa kemana gitu. Ya kan sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi begitu. Oke. Nah, poin saya adalah saya tidak bisa membayangkan Pak Jokowi bisa atau mampu ya untuk melakukan pengelolaan demokratik. Saya agak cemas bahwa dia akan melakukan cara-cara represif untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya dia create sendiri. Oke. Bung Rocky, catatan Anda? Iya benar karena JKW beda dengan JFK gitu. Jokowi beda dengan John F. Kennedy itu. JFK bisa bedain antara puisi dan prosa. Pak Jokowi bahkan nggak tahu apa itu puisi, apa itu prosa. Dia ngertinya komik gitu. Oke, saya beritahu itu. Tetapi yang lebih penting adalah John F. Kennedy punya grip terhadap politisinya itu. Pak Jokowi sebaliknya. Dia digenggam oleh banyak tangan politik gitu. Itu bedanya tuh. Jadi Pak Jokowi tidak otentik. JFK otentik. Karena itu dia berani bilang bahwa ada jarak antara election dan decision. Kan begitu maksudnya kan? Antara yang dijanjikan dan dikerjakan gitu. Itu masalahnya. Jadi saya lihat soal kapasitas tuh. Kalau orang otonom ya dia bisa lakukan apa aja. Tapi Pak Jokowi tidak otonom. Apalagi dalam periode kedua nanti dia makin tidak otonom tuh. Nah yang terakhir tadi Saudara Celi bilang ada tradisi etis untuk tidak mengklaim dulu. 2014 Jokowi lah yang mengklaim kemenangan lewat quick count. Lebih dulu. Dia lebih dulu lakukan. Itu. Jadi sebagai presiden kan ini sekarang dia sebagai presiden dia tidak boleh
mengklaim lebih dulu sebelum kan lawannya. pemilu kan bukan soal itu nggak ada incumbent. Oke. Pada waktu Ini etik sebagai petahana ya, Bu. Kalau soal presiden Kita kembali ke proses demokrasi tadi. Anda setuju dengan Bung Rahlan sebelum nanti Bang Celi dan Mas Safik akan jawab? Anda setuju dengan Bung Rahlan bahwa kualitas demokrasi dengan fakta-fakta dan variabel-variabel yang ada tidak akan jadi lebih baik secara prosedur dan secara substansi? Sekarang udah memburuk. Saya meneliti semua itu, membaca, bukan sekedar membaca riset, tapi menemui itu di dalam keseharian. Saya udah ketemu kira-kira 40 universitas di dalam dalam tahun politik ini dan ratusan situasi real itu. Semua protes karena ada perlakuan injustice. Mulai dari pembubaran ormas segala macam, berupaya untuk mengendalikan kampus, itu direkam oleh seluruh civil society itu. Ada di dalam catatan kita. Meskipun itu tidak termanifestasi dari hasil pemilu yang iya, karena tadi bahwa yang terjadi adalah mobilisasi pada pihak Jokowi, mobilisasi pada pihak Prabowo, partisipasi itu kita mesti kasih poin itu juga tuh supaya kita jangan terlalu banyak dusta di antara kita. Ini karena dosa Jokowi dan negara atau dosa masyarakat sipil bukan juga soal dosa. itu. Ini bukan soal dosa, ini soal kapasitas Pak Jokowi yang tidak sanggup untuk eksekusi. Yang sanggup mengeksekusi adalah saya harus membreak dulu untuk mengeksekusi segmen ini. Kami akan hadirkan pembahasan usai jeda. Gue tadi cuma curi poinnya. Dialog kita tadi Bung Rahlan dan Bung Rocky kalau tidak salah menyimpulkan bahwa memang kualitas demokrasi 5 tahun terakhir memburuk dan tidak ada harapan yang lebih baik 5 tahun ke depan. Kualitas demokrasi kita akan menjadi lebih baik seperti yang diidam-idamkan kita semua. Singkat saja. Saya dari tadi sebenarnya saya sedang mencoba menjelaskan sebenarnya lebih kepada Pak Rizal Malarangeng tentang kenapa terdapat semacam kesulitan gitu untuk melakukan apa-apa yang baik yang tadi dianjurkan oleh Celi gitu, oleh Pak Celi. Yaitu tadi itu. Ini gara-gara jadi politisi Pak. Yang tadi saya jelaskan gitu bahwa di luar itu ada problem benturan antara mobilisasi dengan partisipasi. Yang di tengah-tengahnya itu kemudian kita bisa temukan semua fakta mengenai persepsi kecurangan. Termasuk persepsi yang tidak membantu ini juga adalah bahwa kenyataan bahwa lembaga konsultan yang sekarang ini bekerja untuk Pak Jokowi kan tidak pernah menutupi keberpihakan politiknya. Pak Saiful Mujani pernah bilang jangan pilih Pak Prabowo karena itu pelanggar HAM misalnya, Yunarto apa segala macam gitu. Itu kan di publik itu terekam gitu. Pertanyaannya itu Jokowi dan negara yang punya kesalahan atau masyarakat sipil kekuatan? Bukan. Poin saya begini. Saya cemas bahwa pemilu kali ini tidak berhasil untuk menjadi satu cara yang damai dalam menyelesaikan perbedaan. Gitu loh. Saya khawatir bahwa ini jadi awal baru untuk meneruskan perbedaan yang memang tidak pernah ada upaya untuk diselesaikan. Itu yang saya khawatir. Pertama, saya melihat bahwa hampir kita semua yang di sini cenderung percaya bahwa hasilnya ya akan kurang lebih akan seperti ini, bahwa Pak Jokowi menang. Pertanyaannya, setelah ini itu bagaimana? Ya kan, ada banyak catatan. Saya sebagai orang yang tadi pagi mencoblos Pak Jokowi, saya kira saya termasuk orang yang kecewa dalam konteks isu-isu HAM. Saya pernah ikut aksi Kamisan dan menyatakan secara terbuka saya kecewa. Tetapi saya juga memandang bahwa saya tidak pernah secara pribadi misalnya berharap terlalu besar pada kekuasaan karena power tend to corrupt. Tetapi saya percaya bahwa bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang memaksa kekuasaan untuk bertindak benar. Nah, ekosistem politik itu yang harus dibangun. Kemudian yang terakhir saya kira kondisinya bahwa, saat ini sudah menunjang ekosistem itu belum? Ya, saya kira sudah menunjang kekuasaan belum. Untuk membantu. Kita menyaksikan bahwa banyak undang-undang yang saya kira masih mengandung pasal karet. Saya kira juga kualitas partai politik, juga saya kira soal kesadaran warga atas hak-haknya. Saya kira PR-nya masih besar kalau kita bicara tentang demokrasi. Apalagi misal sekarang ada persoalan baru yaitu polarisasi politik yang juga banyak melibatkan sentimen agama. Artinya bahwa kita harus mengakui bahwa kontestasi politik di Indonesia itu menyumbang besar pada polarisasi politik ini. Setelah ini siapa yang akan mengurus? Apakah kemudian seluruh partai, seluruh elit yang terlibat atau dua kandidat capres punya perhatian besar untuk memecahkan masalah ini? Tadi saya kira Bung Rahlan sudah mengatakan bagaimana misal ya
Bung Rahlan meragukan kemampuan Pak Jokowi untuk konten semua persoalan yang muncul ini. Tetapi bahwa saya kira ini juga dipengaruhi oleh saya kira peta nanti ke depan. Nah, kita belum tahu, kita belum tahu. Tetapi bahwa banyak pendukung Jokowi yang juga punya catatan-catatan atas pemerintahan Pak Jokowi selama 4,5 tahun pertama yang saya kira itu bisa jadi modal. Karena kan memang ya kita nggak bisa membiarkan kekuasaan begitu saja bahwa buat saya misal bahwa saya merasa bahwa mimpi saya tidak semua bisa diwakili, tersalurkan oleh ini, tapi mungkin sebagian mimpi saya tersalurkan. Tetapi terhadap yang belum tersalurkan ya kewajiban saya kalau ingin Indonesia lebih baik, demokrasi lebih baik, kita harus tetap untuk mengkritik kekuasaan. Masyarakat sipil punya kemampuan untuk mensubstitusi kekurangan tadi yang disebutkan Bung Rahlan dan Bung Rocky? Ya, saya kira peluang itu ada, walaupun banyak orang misal pesimis sekarang menyaksikan bahwa banyak juga muncul kekuatan yang disebut sebagai uncivilized society. Bukan civil society, tapi uncivilized society. Uncivil society. Kita menyaksikan. Kalau kita mengutip misal, Bung Rocky ya, kalau kita kembali misal diskursus soal the open society and its enemies dari Popper, lawan dari demokrasi, lawan dari masyarakat terbuka, bukan hanya fasisme negara, tetapi jadi kita juga menyaksikan ada kecenderungan fasistik juga dalam kubu-kubu sivil. Dan ini PR besar yang menurut saya kita harus pecahkan. Misal saya selalu bicara dengan teman-teman ini karena di NU itu kan jumlahnya banyak. Saya kira juga dari yang banyak itu mungkin juga kadang remnya juga nggak bagus kan. Saya sebagai generasi muda selalu mengatakan bahwa harus jernih melihat situasi. Bahkan ketika kita dalam posisi ada konflik of interest. Saya kira itu penting. Dan saya kira semua tokoh, semua partai punya kewajiban untuk menyelesaikan hampir semua ranjau yang tersebar selama masa pemilu. Jadi dosa ditanggung renteng bersama, tidak hanya kekuasaan yang semua tidak karena bisa ikut mengelola menyumbang. potensi. Saya mungkin ikut menyumbang, partainya Bung Cali, Bung Rocky juga ikut menyumbang. Saya terangkan ya gini. Saya tahu waktu Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri, secara tersirat LSM itu punya satu ide, karena ini orang sipil. Oleh karena itu, ada semacam tacit agreement di antara LSM untuk mengizinkan tokoh-tokoh hak asasi manusia pergi ke istana dengan maksud memperluas demokrasi itu. Maka alumni LBH, segala macam ada di situ kan. Oke, itu terjadi. Nah, sekarang justru mereka yang mengkerdilkan demokrasi itu. Jadi, saya kasih kritik itu sebetulnya. Saya nggak membenci Jokowi karena saya tahu kapasitasnya udah segitu. Ngapain benci Jokowi yang udah segitu? Yang mereka ini yang jadi saya anti Jokowers gitulah, bukan anti Jokowi gitu gampangnya. Karena Jokowi given udah segitu, nggak bisa ditambah lagi itu kapasitasnya. Karena itu yang di luar ini harus backup. Ternyata dia nggak. Demi kesehatan demokrasi. Demi kesehatan demokrasi. Meskipun sudah ada di dalam, di dekat lingkaran kekuasaan. Iya, justru itu dia ada di dalam untuk cari suaka akhirnya kan. Jadi ini soalnya, karena itu dari saya tutup aja. Saya tahu isi otak sama isi kantong mereka tuh, yang sebetulnya dari awal kita ragukan dan itu terbukti sekarang tuh. Nah sekarang udah ada situasi yang memburuk segala macam, tapi saya ambil prinsip sebagai orang yang suka naik gunung itu, di Nepal itu ada filosofi. Kalau Anda panik, Anda perluas batinnya. Hingga kepanikan turun. Nah, sama seperti sekarang, bila ruang politik menyempit, perluas ruang batin, perluas ruang hati itu. Saya kira itu yang bisa mengakrabkan ulang bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Celi. Saya kira dalam waktu sisa sedikit, tentu saja kita bisa berdebat panjang lah. Saya bisa membela Jokowi sekarang lagi, atau juga menjelaskan banyak hal. Tapi intinya beginilah, kita pada momen seperti ini kita terimalah bahwa kalau ada catatan kekurangan pasti ya kita semuanya bertekad bahwa kita mau pemilu semakin demokratis, apa yang kurang kita perbaikin. Tapi kita juga harus berpikir priority. Apa sekarang ini kan hari ini baru kita tadi pagi nyoblos sampai jam 1 quick count, ada kandidat, ada 2 kandidat, ada 1 yang mengatakan menang, 1 mengatakan kita tunggu quick count, macam-macam. Nah, dalam situasi kayak gini nih, bagi saya adalah hari-hari penting ke depan. Ya, tentu saja apa yang dikatakan Rahlan, apa yang dikatakan Rocky bagi perbaikan ke depan, siapa yang nggak setuju pada perbaikan ke depan? Bahwa
apakah betul apa kata Rahlan secara faktual, bagaimana kita melihat secara dalam perspektif yang pas itu kan itu bagian dari perdebatan kita lah nantinya. Yang penting dalam hari-hari ke depan ini kita selesaikan dulu lah proses pemilu yang panjang, kita sambut demokrasi dengan baik, kita lewatin hari ini dengan baik. Catatan-catatan lain kita punya banyak waktu untuk diskusikan dan kita tahu banyak lembaga seperti apa. Saya tentang Pak Jokowi saya tutup satu hal. Saya kebetulan baru terbitkan satu buku kumpulan tulisan bulan lalu dari Jokowi ke Harari. Ada 2 tulisan tentang Jokowi. Di mana salah satu poin saya adalah bahwa satu hal yang menarik pada Pak Jokowi kalau saya amatin, dia tidak terbebani oleh kekuasaan, dia tumbuh dalam kekuasaan. Dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dia memperlihatkan bahwa dia mampu belajar. Dari tahun pertama apa kelemahan, apa kekurangan dia tumbuh. Nah, mudah-mudahan proses perkembangan seperti itu bisa kita lebih dorong lagi ke depan. Bukan buat Pak Jokowi per se, karena pemilunya kan sudah selesai buat Pak Jokowi. 5 tahun lagi kan bukan Pak Jokowi. Tetapi tugas beliau untuk mengantarkan ke depannya itu selalu lebih baik ketimbang yang kemarin. Nah ini, saya kira ini harapan Rahlan, harapan Rocky, harapan kita semua. Bahwa itu mungkin diwujudkan bukan hanya karena Pak Jokowi, tapi karena kita semua. Termasuk partai politik, kelompok civil society. Kita lihatlah, ini kan ngurus Indonesia yang begini besar nggak bisa 1-2 orang, nggak bisa 1-2. Dan Anda yakin Pak Jokowi punya kemampuan dan kualifikasi itu untuk mengatur banyak hal yang sangat kompleks. Hasil pemilu ini membuktikan bahwa the wisdom of the people pada akhirnya. Kan kalau demokrasi kan kita percaya bahwa you can fool people one or twice, but you cannot fool them forever. You can fool 1 or 2 groups of people, but you cannot fool all groups of masih people. bisa. Nah, ada kelemahan demokrasi. Tetapi ya sudahlah, artinya kita terima dulu apa yang ada, kita perbaiki, tetapi dengan asumsi bahwa look, kalau semua masing-masing tidak mau menerima satu kesepakatan bersama, demokrasi nggak akan mungkin. Sama dengan lalu lintas. Kalau kita tidak punya asumsi bahwa yang di kiri jalan terus, kalau yang di kanan ke sini, kita akan tabrakan. Jadi bahwa benar kata Rocky tadi, yang satu masih meragukan ini benar nggak aturannya disepakati bersama. Ini kan nggak bisa selesai dalam satu perdebatan, 2-3 perdebatan. Ini proses growing up sebagai sebuah bangsa. Gitu loh, masing-masing ada perannya. Gitu. We'll see. Dan Anda lihat polarisasi nanti akan ada perwakilan kaum yang optimistik melihat depan Indonesia. Dan Anda yakin Pak Jokowi bisa mengelola banyak hal Pak Jokowi dengan kompleksitas kita semua. Jangan cuma tergantung pada satu orang. Nggak bisa kita tergantung pada satu orang. Ada Partai Golkar ikut membantu. Rocky saya cuma mau mengatakan begini ya. Nanti terakhir Anda. Celi sedang meminta kita semua, bukan cuma kita yang sedang ada di sini, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia untuk menerima demokrasi. Bukan meminta, membujuk. Meminta menerima demokrasi kembang plastik. Itu istilah yang dulu digunakan oleh Rocky, oleh Celi. Ya. Celi pernah berkata tentang Orde Baru, demokrasi kembang plastik. Jadi sekarang meminta kita untuk menerima satu demokrasi kembang plastik. Ya meskipun plastik, tapi kan gambarnya kembang juga, begitu kira-kira gitu ya. Ya mungkin untuk kepentingan peredaan, ketegangan segala macam itu bisa jadi satu proposal yang menarik atau perlu begitu. Tetapi ada satu hal yang sampai saat ini tetap kita harus tegaskan gitu ya, bahwa kalau kita bicara demokrasi ya kan, pemilu kali ini menurut saya tidak memberikan sumbangan terhadap kualitas demokrasi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ditandai oleh apa? Dan ini akan menjadi persoalan yang agak serius yang berhubungan juga dengan apa yang dikatakan oleh Syafiq tadi mengenai perlunya persepsi masyarakat. Pemilu kali ini adalah bukti bahwa yang namanya partisipasi publik, partisipasi warga itu telah dikalahkan oleh mobilisasi negara gitu loh. Dan menurut saya itu bukan satu kecenderungan yang bisa kita rayakan sebagai kemenangan demokrasi. Dan ini bukan asumsi ya? Ini bukan asumsi menurut saya gitu. Kita harus terima kenyataan ini, saya terima. Demokrasi kembang plastik itu barangkali bisa menjadi semacam kesepakatan. Ya, tetapi persoalannya kemudian adalah setelah ini apa? Apakah kemudian Pak Jokowi mampu untuk melakukan pengelolaan demokratik terhadap
hal-hal atau akibat-akibat yang dihasilkan oleh satu perencanaan politik yang dia pilih gitu sejak 2014 sampai sekarang gitu kemudian. Apakah membuat tidak? Dengan segala kekacauan tadi, apakah Pak Jokowi menurut Anda punya kontrol yang kuat atas apa yang terjadi sekarang? Atau ini di luar kontrol Pak Jokowi karena memang itu kan sebetulnya nggak bisa lagi dipertanyakan. Karena kan itu seperti Anda mengatakan apakah laut itu bergelombang atau tidak gitu. Ke Pak Jokowi kan sudah terbukti bahwa dia tidak punya kapasitas itu kemudian. Dia. Laut bergelombang atau tidak? Tidak punya kapasitas itu gitu. Tidak punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi mungkin sekarang kita bisa tutup pembicaraan kita dengan semacam kesepakatan mengenai demokrasi kembang plastik tadi. Tetapi ke depan menurut saya kita punya... Saya nggak tahu Bang Seli sepakat apa nggak dengan kembang plastik. Saya nggak kita kembang plastik. Kita tumbuh, tentu saja belum memuaskan, belum sebersinar. Kalau tadi kan kata-kata di Economist, the shining example. Mungkin cahayanya ada redup sedikit, mungkin apa, tapi bersinar anyway. Belum sempurna, tugas kita memperbaiki. Ya, jadi tidak satu... Look, kita sudah 5 pemilu sekarang. Demokrasi. Ada satu generasi yang sudah tumbuh di alam demokrasi, betapapun tidak sempurnanya. Anak saya yang tertua sudah 2 kali nyoblos sebagai warga negara sebuah negeri demokratis. Itu kebanggaan lah. Betapapun kurangnya. Tadi ada seorang teman saya, WhatsApp saya, I'm proud. Bukan pertama-tama karena Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi kita bebas memilih. Ada persoalan mobilisasi lah, apalah itu konsep yang agak kabur tuh lah dari tadi. Tapi udah deh. Yang penting adalah bahwa kita bebas memilih dalam situasi yang tidak ada paksaan. Belum sempurna kita perbaikin. Tugas kita bersama, bukan cuma tugas Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kita dorong Pak Prabowo, kita dorong Pak Jokowi. Indonesia ke depan harus lebih baik dari yang kemarin. Itu aja kira-kira. Dan bukan kembang plastik seperti yang dikabarkan Bung Rahlan. Belum sebagus yang diinginkan Rahlan, tapi it's kembang anyway lah. Satu sisi saya gembira maksudnya dengan segala skeptisisme ya terkait, karena bahwa skeptisisme itu juga penting untuk membuat kita tidak terlalu percaya diri bahwa kita udah on the track gitu loh. Saya kira demokrasi juga melahirkan ketidakpuasannya sendiri gitu. Tetapi saya masih melihat bahwa kita masih berada dalam sebuah lingkungan yang demokratis, iklim, suasana yang saya rasa semangat yang juga demokratis. Gitu. Pemilu hari ini tidak mencerminkan ibaratnya pertarungan yang berbulan-bulan. Itu satu sisi. Jadi masyarakat kita lumayan dewasa dan ya saya melihat bahwa 5 tahun ke depan kita juga belajar sebagai bangsa. Kita menyaksikan ada beberapa hal yang terjadi di negara lain, ada kemunduran demokrasi. Kita mungkin juga mengalami ya misal pasal karet, sekarang Bung Rocky kena itu. Saya kira ini Bung Rahlan yang partai atau Golkar juga harusnya melihat persoalan-persoalan ini. Karena ini bisa digunakan sejauh mesin hukumnya ada, kan bisa digunakan siapapun. Banyak juga orang yang posisinya bukan lawan dari kekuasaan, dipersekusi atau banyak sekali wartawan yang kena gitu. Banyak sekali juga sesama masyarakat sipil yang melaporkan. Nah, ini tantangan. Tapi ruang kita punya ruang yang sangat besar untuk mengupayakan secara serius perbaikan sistem politik, sistem hukum, dan juga sistem sosial dan budaya kita. Dan saya kira kita punya ruang besar, bukan hanya tergantung siapa presidennya. Saya masih percaya bahwa Pak Jokowi punya karakter yang cukup terbuka, demokratis, ya gitu kan. Tetapi bahwa kalau dialektika politiknya tidak terjadi, beliau punya prioritas-prioritas tertentu. Misal buat saya gitu, yang karena sama seperti abang-abang ini mantan demonstran, mantan aktivis, prioritas saya, hierarki value saya terhadap HAM cukup tinggi. Tapi mungkin di mata Pak Jokowi, hierarki tertingginya misal memperpendek kesenjangan ekonomi atau kemiskinan atau infrastruktur atau apa. Kita juga menyaksikan itu bahwa hierarki nilai kita berbeda antar orang, antar kelompok. Tetapi ruang demokratis ini masih sangat besar untuk kita semua memperjuangkan agar ekosistem politiknya menjadi lebih baik sehingga memaksa siapapun juga untuk bertindak benar. Bung Safik, terima kasih. Rocky, saya minta 1 menit terakhir dari Anda, meskipun Anda tadi sudah assalamualaikum ya kan, saya tarik lagi assalamualaikumnya untuk menutup dialog kita kali ini. Anda harus lebih lebih lucu dari kita tentu semua berupaya untuk menghasilkan literasi yang menggugah itu, yang bijak. Tapi kalau terlalu bijak juga dia terlalu jauh dengan realitas itu.
mending dikasih batas lah bahwa memang ada ketidakcukupan pengetahuan, ada ketidakcukupan energi moral pada Pak Jokowi itu. Sehingga dia ada di dalam lingkungan yang setiap orang bisa kasih dia poin dan dia terima aja kan. Itu kritik saya sebetulnya tuh. Okay. Nah, yang beginian bukan sekedar demokrasi kita kembang plastik, tapi sudah jadi sampah plastik itu. Dan itu mengganggu kesehatan ekosistem tadi. Dan oke, kita mesti katakan itu. Kalau kita berpura-pura bahwa seolah-olah ada kemajuan, itu juga nggak membuat kita untuk berpikir alternatif. Jadi saya bilang aja, memang ini situasi sampah plastik ada di mana-mana. Karena itu pesan saya adalah lanjutkan operasi akal sehat. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky, terima kasih Bung Rahlan, terima kasih Bang Jerry, terima kasih Bung Safik. Menutup dialog kita malam hari ini, pemilu bukanlah sekedar mencari pemimpin atau wakil rakyat. Pemilu adalah proses tukar tambah kekuatan. Disinilah adu kekuatan mencapai titik didihnya, bukan kekuatan fisik atau emosi yang ditunjukkan yang meletup-letup. Tapi argumentasi dan nalar sehat yang dibutuhkan agar republik ini bisa tetap berdiri. Berdiri bukan hanya dengan satu kaki, tapi dua kaki. Kakinya siapa? Prabowo dan Jokowi. Yang wajib berkolaborasi jika ingin negeri bahari ini tetap bisa punya taji di mana-mana.